Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kelompok 1, semester 4, kelas 4B akan memberikan informasi tentang apa itu HIV/AIDS, Tanda dan gejala HIV/AIDS, cara penularan HIV/AIDS, pencegahan HIV/AIDS A, B, C, dan E, absence, be faithful, condom, drugs, and education, serta bagaimana sikap kita terhadap penderita HIV atau AIDS. Tonton terus videonya ya. Nah, untuk teman-teman, sekarang kita mulai untuk membahas materi pertama, yaitu apa itu HIV dan AIDS. Sebelumnya saya yakin pasti teman-teman di sini udah pada tahu tentang apa itu HIV dan AIDS. Tapi kita tetap ulas sedikit ya, supaya teman-teman bisa lebih paham sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, HIV merupakan satu virus, dan HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunity Virus. Nah, virus ini menyerang sistem imun tubuh manusia. Yang diserang oleh si HIV ini merupakan sel limfosit T atau yang biasa kita sebut dengan sel CD4, di mana sel CD4 ini adalah sel imun yang membantu menginformasikan tentang patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kepada sel imun yang lain. Jadi kebayang dong kalau misalnya sel CD4 ini diserang sama si HIV dan dia nggak bisa menghantarkan informasi tentang patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh ke sistem imun lain untuk dihabiskan atau untuk dibunuh. Nah, jadi akan infeksi lain tersebut akan sangat mudah berkembang di tubuh inang yang sudah terkontaminasi oleh HIV. Nah, itu sedikit dari HIV. Sekarang kita lanjut ke AIDS. Sedangkan AIDS sendiri ini merupakan komplikasi serius atau stage yang paling akhir dari HIV tersebut. Dimana di saat AIDS ini terjadi, orang ini sudah mempunyai beberapa infeksi di dalam tubuhnya. Jadi nggak cuma satu atau dua infeksi yang terjadi dalam tubuhnya dia, udah terjadi banyak infeksi yang tadi tidak terdeteksi terjadi dalam tubuh si penderita HIV dan AIDS tersebut. Sehingga orang yang sudah positif dengan HIV itu pola makannya, pola hidupnya itu harus berupa pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Karena orang yang sudah terkena HIV itu akan sangat mudah dan akan sangat rentan terkena oleh infeksi-infeksi virus atau bakteri yang ada di sekitar kita seperti TBC atau diare atau infeksi kulit seperti kandidiasis dan yang lain-lain. Nah, kalian udah paham kan sedikit tentang HIV dan AIDS? Sekarang kalian mau tahu kan apa sih gejala-gejala orang yang terkena HIV atau AIDS? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reda. gejalanya meliputi fase pertama, yaitu infeksi HIV akut. Fase pertama umumnya muncul setelah 2-4 minggu infeksi HIV terjadi. Nah, pada fase awal ini biasanya penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu, seperti sakit kepala, sariawan, kelelahan, radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, ruam, berkeringat, serta bengkaknya kelenjar getah bening. Nah, gejala dan tanda-tanda ini muncul karena kekebalan tubuh sedang melawan virus. Gejala ini bisa bertahan 1-2 minggu, atau bahkan bisa lebih. Meski demikian, harus diingat bahwa gejala tersebut tidak selalu disebabkan oleh HIV. Setelah tanda-tanda dan gejala itu hilang, penderita bisa tidak merasakan apapun sampai bertahun-tahun kemudian. Lalu kemudian fase kedua yaitu fase laten HIV. Nah, pada fase ini penderita HIV tidak menunjukkan gejala yang khas. Bahkan akan merasa sehat seperti tidak terinfeksi oleh virus. Namun sebenarnya di balik itu semua, virus HIV secara diam-diam berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi.
Tanda-tanda dan gejala pada fase kedua ini memang tidak terlihat, tetapi penderita tetap bisa menularkannya kepada orang lain. Di akhir fase kedua ini, sel darah putih berkurang secara drastis, sehingga gejala yang lebih parah pun mulai muncul. Kemudian fase ketiga, yaitu fase AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih yang berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda dan gejala pada fase ini antara lain yang pertama, berat badan yang berkurang secara drastis. Lalu sering demam, lalu mudah lelah, yang keempat diare kronis serta pembengkakan kelenjar getah bening. Karena pada tahap ini kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderita HIV/AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Penyakit yang biasanya terjadi pada penderita AIDS antara lain yang pertama ada infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan. Nah, gejala pada wanita dapat dikenali dari infeksi jamur di vagina yang sering kambuh. Yang kedua ada pneumonia, yang ketiga ada toksoplasmosis, yang keempat ada meningitis, yang kelima ada tuberkulosis, yang keenam ada kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Yang pertama, melalui dari ibu yang terinfeksi HIV ke janinnya. Ibu yang terinfeksi HIV sebelum kehamilan harus menjalankan treatment tertentu supaya tidak terjadinya penularan si virus itu dari ibu ke janin. Kemudian yang kedua dari jarum suntik. Jarum suntik yang digunakan secara bergantian tanpa disterilisasi itu dapat berisiko terjadinya penularan HIV. Kemudian yang ketiga transfusi darah. Orang yang terinfeksi HIV ketika mendonorkan darahnya, maka penerima donor darah tersebut akan terkena HIV. Tapi sekarang sudah jarang sekali terjadinya hal tersebut, karena sebelum diberikan kepada pendonor darah, biasanya darahnya itu dicek dulu di laboratorium. Kemudian yang terakhir yaitu berhubungan seksual. Berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan itu sangat berisiko tinggi, bahkan itu faktor utama terjadinya penularan HIV. Nah, lalu siapa saja sih yang beresiko terkena HIV? Orang yang risiko terkena HIV itu banyak banget ya. Saya akan menyebutkan. Yang pertama itu ada heteroseksual atau orang yang kerap sekali berganti pasangan. Misalnya terjadi pada pesta komersial. Yang kedua ada homoseksual atau orang yang suka sesama jenis, cuman lebih risiko tinggi itu terjadi pada pria. Selanjutnya ada orang yang kerap sekali menggunakan jarum suntik yang bergantian tanpa melakukannya dengan SOP yang berstandar. Itu biasanya terjadi pada orang yang suka menggunakan narkoba secara bergantian. Yang selanjutnya ada ibu rumah tangga. Itu kerap terjadi transmisi virus HIV itu karena dari pasangannya atau dari suaminya. Selanjutnya ada bayi. Itu terjadi biasanya karena ibu tidak melakukan screening HIV terlebih dahulu, sehingga kemungkinan anak bisa terjadi penularan. Yang terakhir adalah nakes. Ini terjadi apabila nakes atau tenaga kesehatan seperti kita calon perawat melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP. Misalnya tersusuk jarum yang darahnya itu mempunyai virus HIV. Lalu apa benar HIV bisa menular melalui salaman atau melakukan peralatan bersamaan seperti toilet? Itu tidak benar ya teman-teman. Sayangnya hingga saat ini banyak sekali orang yang tidak mengetahui informasi tentang HIV/AIDS secara benar, baik mulai dari penularan, pencegahan, pengobatan, penderita, dan lain-lainnya.
Banyak sekali informasi yang beredar secara simpang siur di masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan mana yang mitos dan mana yang fakta. Nah, dikarenakan banyaknya mitos-mitos yang beredar di masyarakat ini, para penderita HIV/AIDS dijauhkan oleh masyarakat dengan alasan yang tidak tepat. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa mitos yang beredar di masyarakat lalu meluruskannya ya teman-teman. Pertama, menular dengan bersentuhan kulit. Berbagai penelitian medis di luar sana sudah dapat membuktikan bahwa virus HIV/AIDS tidak dapat menular melalui sentuhan kulit. Jadi kalian aman untuk berpegangan tangan, bersentuhan kulit, atau bahkan berpelukan dengan para penderita HIV/AIDS. Kedua, bertukar pakaian bisa menular. Banyak sekali orang di luar sana beranggapan bahwa virus HIV/AIDS dapat menular melalui keringat yang menempel pada baju para penderita HIV/AIDS. Sayangnya teman-teman, virus ini tidak hidup di dalam keringat, jadi kalian bebas untuk bertukar pakaian atau bahkan tidur seranjang dengan para penderita HIV/AIDS. Selanjutnya yang ketiga, menular melalui batuk atau bersin. Virus HIV/AIDS ini pertama terdapat di dalam darah, kedua cairan vagina, ketiga cairan sperma, yang keempat air susu ibu. Dan jadi ketika kalian batuk atau bersin lalu mengeluarkan cairan tersebut tidak dapat menularkan virus HIV/AIDS. Selanjutnya yang keempat, berenang di kolam renang yang sama bisa tertular. Berenang tidak dapat menularkan HIV/AIDS ya teman-teman, dikarenakan kolam berenang bukan merupakan tempat hidup si virus HIV/AIDS ini, dan juga kolam berenang berisi kaporit yang dapat mematikan virus dan bakteri dalam waktu yang sangat sempit. Selanjutnya, ciuman bisa menular. HIV/AIDS tidak dapat menular melalui ciuman ya teman-teman, dikarenakan virus yang terdapat di dalam air liur ini sangat sedikit sehingga tidak cukup kuat untuk menularkan melalui ciuman. Selanjutnya, dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk. HIV memang berhubungan dengan darah dan nyamuk juga berhubungan dengan darah. Sayangnya, fungsi utama si nyamuk adalah menyedot darah, bukan mentransfusi darah dari A ke B, sehingga HIV/AIDS tidak dapat menular melalui gigitan nyamuk. Dan juga, virus HIV/AIDS tidak dapat hidup di dalam serangga. Jadi, kesimpulannya HIV/AIDS tidak dapat menular melalui sentuhan kulit, air keringat, air liur, gigitan nyamuk, atau bahkan ketika kita berenang di kolam renang yang sama. Lalu bagaimana pencegahannya? Lalu cara pencegahannya bagaimana sih? Ternyata ada 5 loh teman-teman cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama ada abstinence, atau banyak orang menyebutnya dengan puasa seks, di mana individu tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, terutama bagi individu yang belum memiliki pasangan yang resmi ya. Yang kedua ini ada B atau be faithful. Metode pencegahan be faithful atau saling setia ditujukan pada pasangan suami dan istri. Saling setia berarti keduanya sama-sama setia, tidak hanya satu saja yang setia. Banyak kasus HIV/AIDS menimpa ibu-ibu yang sangat setia pada pasangannya, yang ternyata hidung belang. Sedihnya lagi, apabila ibu sudah mengidap HIV/AIDS, maka berpotensi untuk menularkan kepada anaknya saat melahirkan dan menyusui. Disebabkan AIDS bisa menular melalui ASI. Maka kita juga harus hati-hati untuk menerima donor ASI dari wanita lain. 3 adalah menggunakan kondom. Hubungan seks merupakan salah satu rute penularan HIV yang pertama. Penggunaan kondom masih menjadi salah satu metode pencegahan HIV/AIDS yang bisa diandalkan. Juga dapat mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual atau IMS. Jadi, jika hubungan seks tersebut adalah resiko, maka pakailah kondom. 3. HIV dapat menular juga melalui drugs karena pengguna narkoba sangat beresiko tertular HIV yang dilakukan oleh pengguna jarum suntik yang berulang-ulang dengan sesama pakai dan pengguna suntik secara bergantian.
Dalam kondisi sakau, pengguna narkoba tidak dapat berpikir panjang masalah sterilisasi, sehingga setiap orang yang dalam lingkaran pemakai berada dalam kondisi pasrah terhadap penyebaran HIV. Kemudian, hal ini yang dilupakan oleh pengguna jarum suntik, yaitu HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang telah terkontaminasi oleh darah yang terinfeksi HIV, sehingga menyebabkan resiko tinggi tertular HIV. Jadi, jangan menggunakan narkoba, jauhi obat-obat terlarang, dan penggunaan narkoba dalam bentuk jarum suntik. Yang terakhir, education atau pendidikan. Artinya pendidikan dan penyuluhan kesehatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan HIV atau AIDS. Selain strategi A, B, C, dan E, diperlukan peningkatan efektivitas pendidikan agama, terutama di kampus dan sekolah untuk mencegah penularan HIV. Sebenarnya masih banyak program pencegahan penularan HIV dari pemerintah dan LSM. Akan tetapi semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat mencegah juga menjaga diri kita dari perbuatan yang dapat menularkan HIV. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap penderita HIV atau AIDS? Haruskah kita menjauhi mereka? Tentu saja tidak. Yang pertama, kita harus menjaga kerahasiaan mengenai identitas penderita HIV karena stigma masyarakat Indonesia yang masih negatif terhadap penderita HIV. Yang kedua, terimalah kehadiran mereka dengan tulus. Gunanya untuk memotivasi mereka untuk tetap patuh terhadap pengobatan yang sedang mereka jalani. Yang ketiga, berikan dukungan dan bantu mereka penderita HIV untuk fokus terhadap hal-hal yang positif. Yang keempat, membantu penderita HIV untuk menjalani gaya hidup yang sehat agar meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu, tidak perlu takut pada penderita HIV. Tidak mengucilkan penderita HIV. Edukasi orang-orang sekitar tentang HIV dan AIDS. Beri mereka motivasi dan jangan lupa berikan mereka semangat. Jadi kita dapat simpulkan bahwa HIV atau AIDS itu merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya dan juga sangat mematikan. Hingga saat ini, HIV belum ditemukan obat dan vaksin pencegahnya. HIV dapat menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, lindungi diri kita, Keluarga kita, Teman-teman kita, Dan semua orang yang kita sayangi dari HIV/AIDS. Dengan melakukan pencegahan A, B, C, D, E. Sekian pemaparan dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.